Kejanggalan di kasus Pina Cirebon ini masih terus diperbincangkan di tiap media, tiap televisi. Terus sampai sekarang yang dibahas kasus Pina Cirebon. Bahkan dari bebasnya Peggy Setiawan dari status tersangka bukan berarti kasus pembunuhan Pina ini telah berakhir. Beberapa waktu yang lalu beberapa pakar hukum mengungkapkan bahwa Peggy Setiawan itu bisa kembali berstatus tersangka jika polisi memiliki bukti baru. Menurut informasi dari pihak kepolisian, penyelidikan sebelumnya tidak sepenuhnya komprehensif, sehingga beberapa bukti penting terlewatkan. Oleh karena itu, penyidikan harus dilakukan ulang dengan lebih teliti dan menyeluruh. Nah, selain mengulang penyelidikan, kepolisian juga menegaskan bahwa diperlukan bukti yang lebih kuat untuk memastikan siapa sebenarnya pelaku pembunuhan Pina dan Eki itu, termasuk bukti forensik, saksi mata, dan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Kasus Pina Cirebon menarik perhatian luas dari masyarakat. Besar harapan agar kasus kematian Pina dan Eki yang janggal segera terungkap dan pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Dukungan untuk keluarga korban juga mengalir deras dengan banyak orang yang menunjukkan solidaritas dan empati. Lantas bagaimana nasib Peggy dan 7 terpidana lain? Dan berikut adalah videonya Otto Hasibuan yang membahas soal kejanggalan di kasus Pina Cirebon. Let's go. Salah satu contoh ya yang bisa dilihat kejanggalan lah. Saya tidak menuduh polisi berbuat macam-macam, tapi kejanggalan. Di dalam berita acara penyitaan yang disita dari, kalau saya tidak keliru, dari Sudirman, itu katanya ada 3 buah batu. Dilakukan tanggal 2 September 26 kalau nggak salah, 02 atau 26, lupa saya. Pokoknya setelah kejadian 2 September kalau saya tidak keliru. 3 batu. Coba bayangkan, batu ini katanya kan dipakai mukul orang, melempar atau melakukan pembunuhan. Oke? Ya. Lantas tiba-tiba berapa hari kemudian batu itu disita dari Sudirman. Sehingga pertanyaan saya, apakah mungkin Sudirman setelah memakai batu ini menyimpan, lantas diambil lagi, dipungut lagi batu ini, disimpan lagi ke rumahnya, baru disita? Impossible. Gak mungkin batu ini bisa kembali kepada dia, disita dari dia. Ya. Satu. Kedua, ada juga di situ saya lihat disita adalah botol minuman tempat mereka minum miras lah seperti itu. Ya kan? Jadi pertanyaan saya, katanya mereka ke warung Ning minum miras, lakukan pembunuhan. Lantas berapa hari kemudian ditemukan disita dari Sudirman itu adalah botol aqua bekas minuman. Pertanyaan saya, setelah mereka minum, apa botol aquanya dibawa-bawa ke sana? Kemudian setelah membunuh, botol aquanya dibawa pulang ke rumah lagi. Lantas disita dari dia. Tidak dikasih keterangan dari mana botol itu ditemukan? Dari Sudirman, disita dari dia. Oh, artinya disimpan begitu? Iya. Jadi nggak mungkin kan? Iya. Padahal itu dipakai untuk minum. Bagaimana bisa disita dari dia botol itu? Iya. Ini barang bukti kan gitu. Iya. Nah, mudah-mudahan saya tidak keliru. Itu dari tadi saya baca itu datang sini. Ini udah 3 nih, saya hitung tadi. Udah 3. Acara Sudirman. Jadi bagaimana bisa itu bisa dibawa? 2 buronan, terus kemudian batu, kemudian botol. Betul. Botol air mineral tadi ya. Betul. Jadi bagaimana bisa di tangan dia disitanya itu? Sehingga saya berpikir, ini dari mana munculnya ada penyitaan dari dia? Coba ditanya Sudirman, bagaimana dia bisa bawa pulang, minum dulu di warung Ning, melakukan pembunuhan, minumannya dibawa lagi ke rumah atau di mana tempat disita? Impossible, itu nggak mungkin terjadi. Sehingga saya belum baca semua, baru saya baca tadi pertama kali ini. Wah, saya langsung temukan ini. Baru berapa halaman tuh, Pak Otto? Saya baru berita acara penyitaan dan berita tersangka, saya baca tadi, lihat, wah ini udah kacau. Jadi kalau saya baca yang lain-lain, saya yakini saya akan bisa temukan hal-hal yang lain. Dan sebagai advokat senior, Pak Otto meyakini sangat besar kemungkinan untuk bebas semuanya. Ada batu 3, Pak. Kita tidak bisa lihat alat bukti itu adalah batu, Pak. Karena kita yang lihatnya adalah visium et repetum, Pak. Apa yang dicantumkan menyebabkan korban itu meninggal. Bukan karena asumsi kita dilemparin batu waktu naik motor, misalkan. Batunya disimpan gitu, Pak. Gitu kan. Ya, jelas Pak, dalam hal ini Pak, ini kan sudah diuji oleh hakim, Pak.
Bukan saya yang nguji, Pak. Bukan advokat siapapun yang nguji, Pak. Itu hakim yang Nggak, cuma untuk menguji, pertanyaan Pak. tadi, ini kan logika sederhana, Bung Ya. Fredrik. Ya. Ada batu yang digunakan katakanlah untuk membunuh, lalu kemudian batu itu disimpan oleh pelaku. Apakah mafhum? Apakah mungkin? Kalau saya membaca, Pak, tidak ada batu membunuh, Pak. Batu itu melempari naik motor. Ya, apapun itu, misalnya batu melempari misalnya. Ya, tapi tidak mengakibatkan karena matinya itu karena tusukan dan pukulan. Oke, tapi benda apakah keras batu kepalanya, Pak? Iya, artinya Nah, apapun kalau itu. itu, Pak, yang putusannya, Pak. Lalu batu itu kemudian disimpan oleh si pelaku. Apakah mafhum mungkin? Menurut saya, Pak, biasanya, Pak, yang lazim dilakukan oleh pada penyidik, suatu barang bukti yang ditemukan itu biasanya ditanya sama pada tersangka, apakah barang bukti ini yang kamu gunakan? Bukan berarti di kantong dia ditemukan batu, Pak. Saya tidak membaca kata-kata itu, Pak. Tapi itu dimasukkan salah satu barang bukti. Betul. Gitu, Pak. Ya. Bisa saya Oh, silakan, Pak Auto. Silakan. izin ya Pak Fredrik. Monggo, Pak. Jadi begini, pertama saya harus katakan soal batu. Batu itu tadi Pak Fredrik bilang kan itu dilempar, lempar orang. Ya kan? Betul. Justru lebih parah lagi. Bayangin saya pakai batu ngelemparin, tiba-tiba penyidik menyita batu itu di tangan saya. Berarti seakan-akan saya udah lempari, saya cari lagi batu itu, saya simpan, disita dari saya. Itu lebih tidak mungkin lagi. Satu. Ya. Karena itu dipakai barang bukti. Katanya kan disitanya itu bukan seperti Pak Fredrik bilang tadi itu. Karena batu itu disita dari Sudirman. Itu kata-katanya di dalam berita acara. Begini, Pak, mohon izin, Pak. Berita acara itu menyatakan disita daripada Sudirman. Tetapi saya terus terang saya belum baca berita acara tersebut, Pak. Itu kan karena dalam putusan itu kan tidak ada berita acara yang dilampirkan. Kedua, Pak, setahu saya, Pak, barang bukti itu kalau digunakan oleh tersangka, makanya penyidik akan berita acara disita karena tidak ada kata-kata, Pak, batu itu disita dari badannya pada Sudirman, Pak. Itu Ya, tidak ada kata-kata itu, Pak. Ya, tapi kan disita dari Sudirman. Ya, berarti betul, dari Pak. dalam penguasaan dia, Ya. ya kan? Jadi udah jelas itu. Nanti kita lihat berita acaranya. Saya nggak bawa ya, satu. Ya. Jadi menurut saya kalau batu sudah dilempar, nggak mungkin yang melempar itu cari-cari batunya dibawa lagi tempat dia baru disita oleh penyidik dari dia. Itu nggak mungkin. Kalau bilang disita dari tempat lain, itu saya masuk akal. Tapi disita dari pelaku yang sudah mana batu sudah terbuang, sudah dilempar, itu nggak mungkin. Termasuk tadi minuman tadi itu saya bilang, dia kan mereka katanya minum-minum di tempat Ibu Ning. Setelah minum-minum mereka pergi membunuh, melempar sana. Nggak mungkin botolnya itu diambil lagi. Beberapa hari kemudian disita dari Sudirman. Bagaimana mungkin setelah dia membunuh, pergi lagi ke rumah Ning, ambil bekasnya, teh botolnya, dibawa ke rumahnya, disita. Itu nggak mungkin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.